Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak juga orang yang menggunakannya, termasuk Bang Heri juga udah lama juga pakai aplikasi Al-Quran Indonesia ini. Tapi tidak ada salahnya di review ulang biar kita semakin akrab dengan aplikasi Al-Quran Indonesia ini. Mudah-mudahan review ini membawa manfaat bagi kita semuanya dan mudah-mudahan prosesnya lancar ya. Tidak ada gangguan dan tentunya mudah-mudahan proses ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjut. Oke, alhamdulillah. Kita langsung masuk ke Indosat Ooredo menu. Bukan Indosat, Mbak Damayanti, salah. Al-Quran Indonesia. Folder aplikasi Mic. Indosat mah nelpon aja. Samsung. Add voice. Jadi Advanced audio. Al-Quran Indonesia langsung kita ketuk. Al-Quran Indonesia. Selamat datang. Nah, ini adalah tampilan awalnya Al-Quran Indonesia ini. Seperti ini. Kalau untuk tunanetra ini alhamdulillah ya, aksesibel gitu. Ya walaupun tidak semuanya, tapi alhamdulillah aksesibel begitu. Kita lanjut saja, geser ke kanan. Aplikasi ini Anda setuju dengan kebijakan privasi. Aplikasi Al-Quran Indonesia. Setuju dan lanjut, tombol. Oke. Selanjut setuju, kita ketuk. Iya. Informasi. Aplikasi ini membutuhkan izin penyimpanan data storage. Perizinan ini agar bisa menyimpan data Al-Quran maupun audio secara offline. Kita izinkan biar kita bisa mendownload lanjut tombol Al-Qurannya. Al-Quran Indonesia. Suara Al-Quran murotalnya kita foto. izinkan lagi. Iya, kita izinkan terus. Sedang mengkonfigurasi data, dibutuhkan waktu 5 detik. Iya. Al-Quran Indonesia. Nah, kita sudah selesai melakukan perizinan pertama. Awal-awal kita masuk ke dalam aplikasi ini. Oh iya, Abang Heri sampai lupa jadinya. Jadi Bang Heri ini karena baru pertama, maksudnya baru awal-awal kayak gini buat video-video kayak beginian. Jadi Bang Heri mohon maaf lah kalau misalnya ada gugup gitu, terus ada kayak salah ngomong. Kita langsung periksa aja apa-apa saja sih menunya yang ada di dalam sini, kita periksa. Add choices icon. Add app icon, tombol. Ini iklan ya. Ruang penyimpan. Terabox memori ponsel. Install, tombol. Baca Quran, tombol. Nih yang pertama nih ada menu baca Quran. Ini ya kalau kita klik berarti kita akan membaca Al-Quran lewat menu sini. Ya, kita terus geser ke kanan lagi. Terakhir baca, tombol. Terakhir baca. Untuk mengaktifkan. Ini menu terakhir baca ini yang kedua ini. Nanti fungsinya insya Allah akan kita praktekkan. Mudah-mudahan lancar aja ya, tidak ada gangguan. Kita terus geser. Pencarian, tombol. Nah, ini menu pencarian ini juga banyak sekali fungsinya. Kita insya Allah akan praktekkan juga. Jadwal sholat, tombol. Ini jadwal sholat. Ya biasalah kita akan melihat jadwal sholat ke zuhur jam berapa. Dan ada pengaturan-pengaturan juga yang akan kita praktekkan nanti di sini. Yang akan kita buka di sini adalah yang menu yang ini, kita geser lagi. Pengaturan tombol. Sebelum kita pakai Al-Quran Indonesianya, kita jelajahi dulu pengaturannya. Oke, kita ketuk pengaturan masuk. Pengaturan. Iya. Kembali ke atas, tombol. Pengaturan kita geser. Pengaturan. Arabik, judul, dalam daftar. Pengaturan Arabik. Nah, ini pengaturan tulisan Arabnya nih. Kita geser kanan. Jenis penulisan Arabik, Indo-Pak, Asia. Nah, jenis penulisan Arabik ini
jenis penulisan Arabik ini maksudnya itu mushafnya, jenis tulisan mushafnya. Kalau untuk tunanetra ini sih tidak jadi, ini diatur juga tidak jadi masalah ya. Tapi kalau untuk sahabat-sahabat kita yang non tunanetra atau awas yang bisa melihat, dia ada perbedaannya. Jadi ini adalah Arabik, jenis penulisan Arabik Indo-Pak Asia. yang Indo-Pak Asia. Kita buka, coba kita buka Jenis pengaturannya. penulisan Arabik. Dicentang Indo-Pak Asia 1 dari 2 dalam daftar 2 item. Ada 2 jenis ya, kita geser ke kanan. Utsmani Madinah 2 dari 2. Utsmani Madinah. Ada Dicentang Indo-Pak Utsmani, sama Madinah. Utsmani. Dicentang Indo-Pak Jadi- Asia 1 dari Jadi apa namanya? Ini ada 2 jenis mushaf Al-Qur'an yang bisa kita pakai di sini. Mau kita pakai Indo-Pak atau mushaf Utsmani. Itu tulisannya ada sedikit perbedaan begitu ya. Jadi kalau di mushaf Indo-Pak itu tanda bacanya itu masih banyak. perangkat Kalau kita pakai mushaf Madinah itu, kalau kita tidak tahu hukum tajwid, kita bisa salah baca begitu. Arabik. Jenis Kalau kita pakai mushaf Indo-Pak Asia itu lebih memudahkan lah untuk membaca. Tapi yang namanya mushaf sih tergantung selera sih, yang mana yang juga bacanya lebih mudah kan gitu. Kan kalau Al-Quran Braille terbitan yang dari Malaysia sama terbitan yang dari Indonesia pun juga ada perbedaannya. Kurangi di situ. 7 lewat 6. Kalau di Indo-Pak nih masih lengkap. Kita geser kanan. 18 px. Ini untuk orang awas, ini ukuran font ini. Ukuran besar hurufnya seperti apa ya kita juga tidak perlu atur. Kalau untuk orang awas bisa juga diatur, ada pilihannya juga banyak nih. Ukuran font Arabik 12 1 dari 9 dalam 12 14 2 dari PX 9 16 dicentang 8 18 20 22 6 dari 22 20. pengaturan ukuran Bisa kita perbesar dan perkecil ukuran hurufnya. Kita geser tajwid kanan. berwarna, mengaktifkan dan nonaktifkan tajwid berwarna serta penjelasannya. Ketuk Ini untuk pengaturan tajwid berwarna disertai juga penjelasan di sini. Kalau idgham bila gunnah, idgham bil gunnah itu bagaimana? Itu alhamdulillah itu juga di sini juga ada pengaturan warna tajwidnya, dan juga di dalam menu ini ada juga penjelasannya. Jadi kita lewatkan saja. perangkat di Kita buka saja ya. pengaturan tajwid. Kembali pengaturan tajwid. Tajwid berwarna. Gunnah. ON beralih. Nah, ini kalau kita mau mengaktifkan warna tajwid yang gunnah, kita biarkan saja dia on. Kalau kita ketuk dia Nonaktif. jadi nonaktif jadinya. Off beralih. Off. Kita ketuk lagi saja, aktif. biarkan aktif saja. Jadi untuk sahabat-sahabat yang Pengaturan. Kembali memang mau mengatur tajwid berwarna, di situ pengaturannya. Kembali kita Arabik. Ukuran geser kanan tajwid lagi. berwarna, mengaktifkan dan nonaktifkan tajwid berwarna serta penjelasannya. Ketuk nomor ayat Arabik. Cuman kalau tajwid berwarna ini, kalau kita mau membaca penjelasannya, kalau misalnya yang tunanetra pakai Damayanti atau pakai Google harus agak teliti. Jadi kadang-kadang vokalizer baca itu jadi tidak jelas jadinya begitu. Jadi memang begitulah Tajwid berwarna. cara Damayanti, cara vokalizer membaca tulisan Pengaturan. seperti ini misalnya. Guna. ON beralih. Tampilan web. Gunnah. Ketika huruf nun bertasyidid atau mim bertasyidid, tanda tasyidid itu yang seperti huruf W.
Karena bakal hukum gunah yaitu didengungkan Nah. serta ditahan sekitar 2 harakat sebelum menyebut jelas huruf nun mimnya. Tanda bintang. Namun jika huruf sebelumnya adalah nun mati atau tanwin maka hukumnya berubah menjadi idgham gunah. Nah, jadi kalau ada bacaan-bacaan yang seperti itu Tajwid dari Mbak Damayanti memang harus agak teliti. Jadi begitu. Nah, jadi nomor ayat Arabik. kita geser ke nomor ayat Arabik di ayat AKTIF kanan. beralih. Ini nomor ayat Arabik kan. Ini untuk memperlihatkan nomor ayatnya. Jadi kalau misalnya kita aktifkan nomor ayatnya itu akan muncul ayat berapa. Misalnya Al-Fatihah ayat 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau ini tidak diaktifkan nomor ayat versi Arabnya tidak akan muncul. Jadi kita geser lagi kanan. Perangkat dibuka kuncinya. Oke. Latu, transliterasi, judul. Aktifkan Latu, perlihatkan Latu, transliterasi, Quran, AKTIF, beralih. Kalau ini saran saya dimatikan aja karena namanya Latin transliterasi Latin itu kalau diaktifkan jadi kayak gini jadinya. Kembali, Kita Al-Quran Indonesia. Pengaturan, coba masuk ke menu baca Al-Quran. terakhir baca Quran, Jadi kita Al-Quran Indonesia. Tak ber... Batu, dipilih, juz, kita biarkan ya tadi Alfa, transliterasi Latin itu aktif. Al-Quran Indonesia. Tak berlabel, Kita langsung sentuh saja surah Al-Fatihahnya supaya dia baca. Kita geser kanan. 2, Al-Baqarah. 1, Jadi kalau diaktifkan transliterasi Latin ini yang saya agak kurang sukanya itu kalau pas kena ke vokalizernya baca tuh seperti ini jadinya. Mekah, 1, Bismillahirrohmanirrohim, dengan menyebut nama Allah. Kayak orang Maha Pengasih kedinginan lagi ya. Maha Penyayang. Ketuk untuk Jadi ini transliterasi Latin itu sejenis tulisan Latin yang dipaksakan untuk menjadi tulisan Arab gitu. Seperti ini misalnya. 2, Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, itu 3, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. nah, jadi ada istilah itunya. Jadi tidak langsung ke terjemahan. Itu tulisan Latin bukan tulisan Arab yang dibacanya itu. 4, Ma'aliki Yaumiddin, pemilik hari Yang pembalasan. kayak orang kedinginan. 5, Ia akan nabudu wa ia akan nasta'in, hanya kepada engkaulah kami. Jadi seperti itu. Jadi kita nonaktifkan saja Al-Quran transliterasi Indonesia. Latin 1, itu tadi. kembali. Kita ke pengaturan Al-Quran lagi. Indonesia. Baca, Kita bolak-balik aja. jadwal, pengaturan, kembali, nomor ayat, Latu, Ya, aktifkan Latu, perlihatkan Latu, transliterasi, Quran, AKTIF, perlihatkan Latu, Oke, transliterasi, nonaktif. Quran, nonaktif. Ukuran font Latu, 16 px, dinonaktifkan. ya Terjemahan, kita judul. lewatkan. Nah, ini terjemahan. Aktifkan terjemahan, perlihatkan terjemahan Quran Bahasa Indonesia, AKTIF, beralih. Ketuk Kita biarkan saja diaktif. Dan setelah kita geser terus ke kanan. penerjemah, Kemenak RI. Nah, ini penterjemahnya bisa kita pilih. Kita pilih ini ada dari Kementerian Agama sama Kemenak RI, Tafsir Al-Jalalain. sama 2 dari Tafsir 2. Al-Jalalain. Saya pilih yang Tafsir Al-Jalalain Pengaturan. biar dia Penerjemah, baca langsung dengan tafsirnya. Nah, terus kita geser kanan. ukuran font terjemahan, 16 px. Ini ukuran huruf terjemahan juga bisa kita atur. Terus kita geser lagi ke kanan. Kita lewatkan Kata ukuran demi font. kata, jika penulisan Arabiknya menggunakan Indo-Pak, maka terjemahan per kata masih versi beta, non-aktif, beralih. Ini kalau
kata demi kata ini kalau kita aktifkan yang terjemahannya, dia kalau untuk tunanetra dia agak kurang aksesibel karena dia bacanya mundur dan tidak beraturan jadinya. Jadi ini fungsi ini untuk orang yang non tunanetra ya, kita lewatkan. Audio Muratal, judul. Lokasi audio Muratal, storage emulated _0_ datacom andi Al-Quran Quran Muratal. Ketuk untuk Kita ini adalah lokasi audio Muratal. Kita bisa ubah lokasinya ke kartu SD atau ke micro SD. Tapi kalau kita ubah ke kartu memori, bukan memori internal, itu kalau pas kita hapus data Al-Quran Indonesianya itu data Muratal yang kita download audionya itu juga akan terhapus. Jadi kita tidak usah ubah saja biar kalau pas kita entah menghapus data begitu, jadi tidak terhapus dari memori itu. Jadi kita biarkan dia di penyimpanan internal, kita lewat saja. Kori Muratal, Miss Hari Rashid. Ini Kori Muratal saat ini disetel ke Miss Hari Rashid. Sebenarnya ada kalau tidak salah berapa ya, kita ketuk. Kori Muratal, Hani Arifai, 1 dari 8 dalam daftar. Ada 8, kita geser kanan. Dicentang, Miss Hari Rashid, 2 dari 8. Ketuk Hani untuk Arifai, terus Miss Hari Rashid yang dicentang. Fares Abad, 3 Faris dari 8. Abad, Ketuk Mahmud Halil Al-Husari, 4 dari Mahmud 8. Khalil Al-Husari, Mayor Al-Muwaikli, 5 Mahir dari 8. Al-Muwaikli, Saat Al-Gamdi, Sa'ad 6 Al-Ghamidi, Muhammad Jibril, Muhammad 7 dari Jibril, Abdul Rahman Al-Sudais, Abdurrahman 8 dari As-Sudais. Total, tombol Kita di luar daftar. biarkan aja lah ke Pengaturan. Misari-Misari. Kori Muratal, Miss Hari Rashid, dalam daftar. Ketuk untuk protokol Kembali. download menggunakan URL HTTPS. Ini tidak usah diatur juga, tidak masalah. Ini masalah kecepatan internetnya Audio juga. Manager, unduh dan hapus multi select audio Muratal. Ini audio manager ini untuk kalau kita mau menghapus atau mendownload Al-Quran secara massal. Maksudnya seperti ini. Kita buka, Sedang memuat. kita lihat saja Audio menunya. Manager, tak ber. Audio Kita Manager. Button geser. delete, tombol. Ini untuk menghapus. Button download, tombol. Ini untuk mendownload. Kori Muratal. Miss Hari Rashid. Iya, kita geser. Tidak dicentang, kotak centang. Ini kalau kita ketuk centangnya ini, Dicentang. Setting. Al-Fatihah, belum terunduh, dicentang, kotak centang. Semua 1 surah dari jadi 114, jadi dalam daftar. tercentang jadinya. 2. Kalau centang yang Setting. tadi Al-Fatihah, diketuk, kita belum ke terunduh. kiri lagi, Dicentang, kotak centang, balik di luar lagi. daftar. Kita tidak usah Ketuk ketuk untuk aja lah. kurangi. Tidak Nah. dicentang. Kalau kita tidak mengetuk centangnya, Miss Hari semua surahnya dicentang. juga tidak akan Setting. tercentang. Al-Fatihah, belum terunduh, tidak dicentang. Tapi kalau kita mau mencentangnya satu persatu juga bisa seperti ini. Setting. Al-Fatihah, belum terunduh, dicentang, kotak centang, 1 dari 100. Misalnya kita udah mencentang surah yang kita ingin download, berarti kita langsung ke kiri. Miss Kori, button download, Nah, tombol. kita download. Menghubungi server. Audio Manager. Button download, tombol. Ketuk untuk mengaktifkan, label tersedia, gunakan geser ke bawah lalu ke kanan untuk melihat. Nah, kita sudah mengklik download, kita geser ke kanan. Apakah dia sudah bisa di-download? Kori Muratal. Maksudnya sudah Miss Hari, terdownload kah? tidak dicentang, kotak Kita centang. kanan. Setting. Al-Fatihah, sudah terunduh. Sudah tidak terdownload dicentang, kotak katanya, centang, sudah 1 dari terunduh. 114, dalam daftar, 114 item. Kalau kita mau menghapus semua hasil downloadannya lewat sini juga bisa. Kita coba pakai surah Al-Fatihah yang kita download aja tadi ya, yang kita centang. Setting. Al-Fatihah, sudah terunduh, dicentang, Kita kotak kiri. Kori, button download, button delete, Nah tombol. ini kita tekan. Yakin mau dihapus?
Batal, tombol. Iya, Iya, tombol. tombol. Oke. Sedang menghapus. Audio Manager. Button delete. Kembali saja. Inilah fungsi Pengaturan. Audio Manager. delete dan Jadi hapus inilah multi-select fungsinya. audio muratap. Kita geser Umum, kanan. Judul. Umum. Tema aplikasi mengikuti perangkat. Menampilkan Ini untuk penampilan aplikasinya ya. Entah itu gelap atau terang, kita buka tema coba. aplikasi. Dicentang mengikuti perangkat. Terang, light, 2 dari 3. Gelap, dark, 3 dari 3. Nah, kita Kembali. biarkan aja lah. Pengaturan. Tema Kita aplikasi. geser kanan. Aksi pop-up ayat diklik. Ini aksi pop up ayat ini nanti saja. Biarkan layar tetap menyala ketika membaca Al-Quran, AKTIF, beralih. Ini tidak usah dimatikan. Kalau kita misalnya lagi mau membaca terjemah, nanti pas kita tinggalkan malah mati dia kalau kita aktifkan ini. Layar penuh, aktifkan layar penuh, tanpa notif bar, non-aktif, beralih. Ketuk Kita untuk biarkan ini juga tidak apa-apa kalau diaktifkan ataupun tidak diaktifkan. Kalau kita aktifkan ini bar notifikasi yang di sebelah atas itu akan hilang ketika membaca Al-Quran. Tapi kalau kita aktifkan, maksudnya kalau kita aktifkan bar notifikasinya akan hilang kalau pas kita membaca Al-Quran. Dan kalau kita nonaktifkan, layar penuh, aktif. dia tidak akan ada, dia tetap akan ada bar Biarkan layar notifikasinya. menyala. Layar penuh, aktifkan layar penuh, tanpa notif bar, non-aktif, beralih. Otomatis cek update, akan ada pemberitahuan jika tersedia pembaruan aplikasi, AKTIF, beralih. Terus geser. Lainnya, donasi, hapus iklan, akan menghilangkan iklan. Ketuk Kalau kita mau menghapus iklan ini, saat kita membuka aplikasi Al-Quran Indonesia, ini menunya. Kalau tidak salah harganya itu 20.000 ya. Waktu terakhir saya buka waktu itu. Kita geser Cek kanan. pembaruan, periksa ketersediaan versi terbaru. Berikan rating aplikasi ini di Play Store. Kita terus. Informasi dan kebijakan privasi aplikasi. Salatu, calculate prayer times. Ini terus saja geser. Kontak kami. Email, tombol. Web, tombol. Sentuh untuk Kita menerjemahkan. kembali. Sudah selesai bagian Kembali, pengaturan tombol, jendela, Al-Quran Indonesianya. Al-Quran Indonesia. Pengaturan, tombol. Nah, kita langsung geser ke kiri saja. Jadwal sholat, tombol. Jadwal sholatnya dulu Ketuk kita untuk atur. Kita ketuk. Informasi. Aplikasi ini membutuhkan izin lokasi. Perizinan ini agar bisa mengkalkulasi jadwal sholat dengan tepat sesuai dengan lokasi Anda berada. Kita Keluar, izinkan saja lanjut. Al-Quran Indonesia. Tak berlabel, tombol. Izinkan Izinkan. Al-Quran Indonesia mengakses lokasi perangkat ini. Tolak, tombol. Izinkan, tombol. Izinkan. Oke. Al-Quran Indonesia. Tak berlabel, tombol. Ke kanan. Lokasi download. Masih dia mencari lokasi Tak kita. berlabel, tombol. Perhatian. Udah dapat. Jika waktu sholat kurang tepat di wilayah Anda, maka ubah manual dengan mengurangi atau menambahkan nilai menit di menu pengaturan jadwal sholat. Ketuk untuk Kita geser mengaktifkan. kanan. Ya, saya mengerti. Iya, saya mengerti. Kita Al-Quran ketuk. Indonesia. Oke. Al-Quran Indonesia. Tak berlabel, Kita tombol. geser ke kanan. Sungai Ambawang. Ini adalah lokasi saat ini. Button calendar, tombol. Ini button kalender ini untuk kalender. Jadi kita mau melihat jadwal kita, apa namanya, jadwal 30 hari ke depan. Jadwal-jadwal lah. Dilihat-lihat begitu, misalnya contohnya seperti ini. Ini langsung landscape. Lanskap. Miring layarnya. Kecepatan ucapan Menjadi 45. Apa namanya? Jadwal 30 hari ke depan. Ah, Kecepatan ucapan 45. Kecepatan ucapan 50%. Perlihatkan. Tanggal. Hijriah. Imsak.
subuh, terbit, zuhur, ashar, maghrib, isya. Ini jadwal sholat dari sekarang sampai 30 hari ke depan. Kalau 9 melihatnya Juli di seperti sini. 9 Zulhijjah 1443 H. Pukul 4:12 menit. Nah, kita kembali. Kita sudah melihat-lihat kalendernya. Potret. Al-Quran Indonesia. Button calendar, tombol. Kita geser kanan lagi. Button refresh location, tombol. Nah, ini refresh location itu artinya cari lokasi. Jadi fungsi tombol ini kita ketuk kalau pas kita lagi pindah tempat, misalnya dari Kalimantan Barat ke Jakarta, dari Pontianak ke Kuburaya, begitu misalnya. Kita ketuk seperti ini saja. Ubah lokasi Anda. Otomatis. Kita ketuk lagi. Iya. Al-Quran Indonesia. Otomatis. Nah, nanti dia akan menyesuaikan sendiri lokasinya. Tombol di luar daftar. Nah, Menampilkan item. terus kita geser ke kanan lagi. Button setting. Nah, tombol. ini setting jadwal sholatnya, kita ketuk. Pengaturan jadwal sholat. Kembali ke pengaturan jadwal sholat. Kita kanan. Perhitungan jadwal sholat. Judul dalam Metode daftar. perhitungannya. Otomatis memilih metode perhitungan AKTIF beralih. Ketuk untuk Dah, mengaktif. kita biarkan Metode saja. perhitungan Sihat Kemenak Indonesia dinonaktifkan. Lewat, Perhitungan waktu Ashar, Mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanbali dinonaktifkan. lewat, Penyesuaian lintang berbasis sudut dinonaktifkan. lewat. Penyesuaian personal tambah atau kurangi waktu sholat dari standarnya dinonaktifkan. Lewat, Perhitungan tanggal hijriyah judul. lewat, Otomatis memilih metode perhitungan AKTIF beralih. lewat, Metode perhitungan Rukyatul Hilal Global dinonaktifkan. lewat, Penyesuaian tanggal hijriyah menggunakan dari hasil standar dinonaktifkan. lewat. Lainnya judul. Format waktu 24 jam. Ketuk untuk mengaktifkan. Volume azan, volume saat ini 70%. Terus, nah kita buka volume azan. Volume azan. Kalau 70, saya penggeser di luar daftar. fullkan saja. Volume 70 penggeser. Langsung kita geser ke atas. 100 penggeser. Nah, kita kanan, Volume batal. simpan. Top. Nah, Pengaturan jadwal sholat. Volume azan, volume saat ini 100% dalam daftar. Menampilkan item. Disable Terus zuhur kita- hari Jumat. Disable notifikasi zuhur di hari Jumat. Nonaktif beralih. nah, kalau disable zuhur di hari Jumat ini dinonaktifkan, berarti dia masih akan azan. Kalau kita aktifkan disable-nya, berarti dia tidak akan azan. Jadi notifikasinya dimatikan sendiri kalau disable-nya diaktifkan. Jadi kalau saya sih memilih ini karena saya juga jarang bawa HP ke masjid, jadi bukan juga Perangkat tidak dibuka apa-apa lah. kuncinya. Volume disable Cuman kalau misalnya kita mau hati-hati, takut HP-nya nanti pas di masjid azan begitu, pas hari Jumat kita aktifkan saja disable-nya biar dia notifikasinya dimatikan pas hari Jumat, pas zuhurnya. Jadi coba Bang Heri aktifkan. disable notifikasi zuhur di hari Jumat. Aktif. Menampilkan Sebenarnya sebelum ini Bang Heri belum pernah mengaktifkan sih menu ini, cuman sekarang aktifkan aja deh. Kita kanan, Force memaksa notifikasi untuk perangkat terbaru yang mempunyai fitur Smart Manager. Bakal info jadwal sholat di bawah ini. AKTIF beralih. biarkan aja. Kita kanan, Informasi judul. Info jadwal sholat. Tips dan FAQ tentang jadwal sholat. kita baca-baca ini aja dulu ya. Info jadwal sholat. Kembali ke atas. Info jadwal sholat. Tampilan web. Tips dan FAQ. Butir. Notifikasi alarm tidak muncul ketika waktunya tiba. Jawab, pada beberapa perangkat merek terbaru seperti Xiaomi, Oppo, Vivo, Meizu, DLL. Yang mempunyai fitur Smart Manager. Secara default akan menonaktifkan. Mulai otomatis. Dan berjalan di latar belakang.
Untuk seluruh aplikasi yang di-download dari Google Play Store. Maka ini akan membuat notifikasi alarm jadwal sholat tidak berfungsi dengan baik, atau berfungsi hanya sekali lalu keesokan harinya tidak tampil lagi. Jika Anda mengalami masalah tersebut, solusinya adalah Anda harus mengaktifkan atau mengizinkan mulai otomatis dan berjalan di latar belakang. Untuk aplikasi ini dari fitur Smart Manager perangkat Anda. Cara mengaktifkan atau mengizinkannya ada dua cara, yaitu cara pertama, buka aplikasi Smart Manager, biasanya nama aplikasinya adalah Keamanan atau e-Manager. Cari perizinan, cari aplikasi Al-Quran Indonesia ini dan aktifkan atau izinkan mulai otomatis dan berjalan di latar belakang. Setelah itu buka aplikasi Al-Quran Indonesia ini untuk menyegarkan, dan selesai. Cara kedua, buka pengaturan sistem, aplikasi, seluruh aplikasi, cari aplikasi Al-Quran Indonesia ini, cari perizinan, aktifkan atau izinkan mulai otomatis dan berjalan di latar belakang. Setelah itu buka aplikasi Al-Quran Indonesia ini untuk menyegarkan, dan selesai. Nah, kalau di Samsung itu ya kasus-kasus kayak gitu sih biasanya ada. Jadi berapa waktu setelah dipakai kok malah hendak azan lagi gitu. Apalagi kalau di Samsung yang versi 9 nih aman-aman aja, begitu dipasang langsung jalan, langsung diatur, oke. Tidak perlu buka jalan di latar belakang, jadi harus izinkan ini. Ndak banyak lah pengaturannya kalau di Samsung Android 9 Bang Heri yang J4 Plus nih. Tapi kalau yang versi 11 itu dia kan ada sistem 30 hari aplikasinya kalau tidak digunakan akan dinonaktifkan. Jadi kalau kita tidak membuka aplikasi selama 30 hari itu, kita tidak membuka aplikasi Al-Quran Indonesia, dia tidak mati lagi jadinya. Jadi kayak gitu dia. Terus kita baca terus. Setelah itu buka aplikasi. Insya Allah setelah selesai mengikuti salah satu cara di atas, notifikasi alarm ketika waktu sholat tiba akan muncul. Butir. Notifikasi alarm masih belum muncul meski sudah diikuti instruksi nomor 1. Jawab, jika notifikasi alarm masih belum muncul di perangkat Anda, walaupun mulai otomatis dan berjalan di latar belakang sudah diizinkan, instruksi nomor 1, berarti Anda belum mengaktifkan notifikasi azannya. Caranya klik salah satu waktu sholat lalu pilih notifikasinya azan atau notifikasi biasa. Butir. Bagaimana aplikasi ini mengkalkulasi waktu sholat? Jawab, aplikasi ini menggunakan open source library dari http://rightimes.org, link. Untuk mengkalkulasi waktu sholat berdasarkan latitude, longitude, dan time zone dari perangkat Anda. Butir. Kenapa waktu sholat berbeda jauh dengan waktu azan di masjid dekat saya? Jawab, ada dua hal yang bisa menyebabkan waktu sholat terlalu jauh dengan waktu sholat masjid sekitar Anda. Penyebabnya adalah: pastikan time zone zona waktu di perangkat Android Anda sesuai dengan lokasi Anda berada. Contoh, jika Anda berada di Jakarta maka gunakan time zone zona waktu Jakarta, jangan gunakan time zone zona waktu London. Atur time zone perangkat Android Anda dari menu pengaturan perangkat, tanggal dan waktu, time zone zona waktu. Pastikan menggunakan metode perhitungan waktu sholat yang sesuai atau yang paling terdekat dengan lokasi Anda. Contoh, jika Anda berada di Indonesia maka jangan menggunakan metode perhitungan dari UMM Al-Qura, maka tapi gunakanlah metode perhitungan Sihat Kemenak, Indonesia. Atur metode perhitungan waktu sholat dari menu pengaturan jadwal sholat, metode perhitungan. Butir. Kenapa waktu sholat berbeda beberapa menit dengan waktu azan di masjid dekat saya? Jawab, jika hasil kalkulasi waktu sholat kurang tepat beberapa menit, Anda bisa atur pada pengaturan jadwal sholat, menyesuaikan personal. Fungsinya adalah untuk mengurangi atau menambahkan nilai menit ke waktu sholat yang telah dikalkulasi oleh aplikasi. Contoh, waktu sholat subuh yang benar di wilayah Anda adalah pukul 4:35,
Tetapi hasil kalkulasinya pada pukul 4:37 menit, maka Anda kurangi 2 menit pada waktu sholat subuhnya, agar waktu sholat subuhnya sesuai, yaitu di pukul 4:35 menit. Dan notifikasi alarm waktu subuhnya akan mengikuti di pukul 4:35 menit. Fitur menyesuaikan personal ini juga berguna jika Anda ingin notifikasi alarm waktu sholat lebih cepat dari standarnya, agar Anda bisa bersiap-siap untuk segera ke masjid. Butir. Nama kota dan waktu sholat tidak otomatis berubah ketika pindah lokasi. Jawab, pada versi sebelumnya dibuat otomatis berubah ketika berpindah kota walaupun aplikasi sedang tidak dibuka, namun pada versi pengembangannya tidak lagi otomatis berubah nama kotanya ketika berpindah lokasi. Karena untuk melakukan perubahan otomatis dibutuhkan servis besar yang selalu berjalan di background walaupun aplikasi ini tidak sedang dibuka, jadi itu sangat menguras baterai. Karena kami fokus agar aplikasi ini ramah untuk penggunaan baterai serta memori. Jadi jika Anda berpindah kota, cukup buka aplikasi ini dan ketika GPS aktif maka lokasi akan berubah menyesuaikan. Butir. Kompas arah kiblat tidak bergerak. Jawab, fitur arah kiblat ini menggunakan sensor yang terdapat di perangkat. Kami menggunakan sensor perangkat agar ketika sedang offline, tidak terhubung dengan internet, masih tetap bisa digunakan fitur arah kiblat ini. Jadi jika kompas arah kiblat ini tidak bergerak sama sekali, tetap mengarah ke posisi atas, berarti perangkat Anda tidak memiliki sensor atau sensornya rusak. Silahkan install aplikasi kompas lainnya di Google Play Store untuk membuktikan bahwa perangkat Anda mempunyai sensor yang berfungsi dengan baik. Butir. Kenapa tanggal Hijriah di halaman jadwal sholat dengan baris pertama di halaman kalender 30 hari berbeda? Jawab, itu disebabkan Anda melihatnya pada waktu setelah maghrib, karena pergantian tanggal Hijriah adalah setelah matahari tenggelam, pada maghrib, bukan setelah pukul 24 seperti tanggal Masehi. Tanggal Hijriah di sebelah kiri atas pada halaman jadwal sholat itu akan berganti hari setelah matahari tenggelam, pada maghrib. Tidak, sentuh untuk menerjemahkan. Kita Kembali. Pengaturan Pengaturan jadwal sholat. Info jadwal sholat, tips dan sentuh untuk menerjemah. kembali lagi. Kembali. Al-Quran Indonesia. Nah, Batu Sed. sekarang kita geser lagi. 9 Zulhijjah 1443 H. Nanti malam lebaran nih. 9 Juli 2022. Ya, kanan. Waktu terbit sudah lewat. Kurang lebih 2 jam 7 menit yang lalu. Kita Kiblat, terus. tombol. Ketuk Ini untuk arah kiblat. Icon Maps, tombol. Kita terus. Sungai Ambawang, Kap, Kuburaya, Indonesia. Terus. Imsak pukul 4:12 menit. Ketuk untuk mengaktifkan. Ketuk untuk mengaktifkan. Ini untuk kita mengatur imsak. Kita atur imsaknya, kita ketuk. Tak berlabel. Ini caranya nih. Imsak. Kalau digeser tak bisa nih. Kiblat, kurang lebih. Digeser kayak tadi Kiblat. tak bisa. Tadi mau saya ketuk hilang pula. Kiblat, Jadi tombol. kita Ketuk, pakai telusuri saja. Jadi ashar, Kita pukul 15, zuhur, pukul cari terbit, terbit, imsak, 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 pukul 4 kita lewat. ketuk. Atur notifikasi imsak. Suara standar alarm, Baru 1 kita dari 4. geser. Suara standar notifikasi, Kita 2 ketuk dari 4. notifikasi Al-Quran ya. Indonesia. Imsak, subuh, pukul 4 Subuh lewat. kita ketuk Subuh, lagi. pukul 4:22 menit. Atur notifikasi subuh. Suara azan, Kita 1 ketuk. dari 5. Iya, Al-Quran Indonesia. Subuh, terbit. terbit. Kita Atur atur notifikasi juga terbit. syuruk nih. Suara standar notifikasi. Kita ketuk Al-Quran Indonesia. Terbit. Tak zuhur. berlabel. Tombol di luar daftar. Jangan sampai hilang ya. Zuhur, Kita pukul cari 11. zuhur terus. Atur notifikasi zuhur. Suara Suara azan. azan kita ketuk. Al-Quran Indonesia. Zuhur. Maghrib. Pukul. Asar. Zuhur. Pukul ashar. Atur notifikasi ashar. Salah Suara sentuh. azan. 1 dari Kita ketuk lagi. Al-Quran Indonesia. Imsak. Kita cari Maghrib. maghrib. Oke, maghrib lagi. Atur notifikasi maghrib. Suara Suara azan kita Al-Quran ketuk lagi. Indonesia. Maghrib. Kita Subuh. Pukul 4:22 menit. Isya nih. Isya. Maghrib. Ashar. Subuh. Isya. Pukul Ini aduh. Atur notifikasi terbit. Oi, Kem- salah klik nih, ini bahaya Al-Quran nih. Indonesia. Terbit. Mana Isya? Isya. Maghrib. Ashar. Maghrib. Isya. Isya. Atur notifikasi terbit.
Kok kesurup terus? Al-Quran. Terbit. Kita coba cari maghrib. Ashar, imsak, isya, pukul 19. Isya nih, Atur notifikasi terbit. Wah, syuruk lagi. Al-Quran Indonesia. Terbit. Kita geser aja cepat. Maghrib. Tak ber. Al-Quran Indonesia. Al. Malah kembali. Baca Quran. Terakhir. Jadwal sholat. Jadwal sholat. Nah, Al-Quran tak berlaku. kita mana Isya nih? Isya. Atur notifikasi maghrib. Maghrib pula. Kembali. Kita Al-Quran sentuh. Indonesia. Subuh. Coba kita scroll. Ini. Isya kita ketuk. Bisa. Atur notifikasi Isya. Suara azan. Saat dan. Di scroll. Imsak. Di Pukul 4 lewat imsak. ke atas kan dulu baru bisa dia. Udah Isya. Kembali. Tombol. Al-Quran Indonesia. Jadwal sholat. Yang tidak aksesibelnya dari Al-Quran Indonesia ini itulah pas kita mau mengatur jadwal azannya itu jadi harus pakai sentuh-sentuh. Kita pakai scroll begitu. Jadi itulah dia. Pencarian tombol. Kita Untuk mengaktifkan. sudah selesai semuanya, jadwal sholatnya sudah kita atur. Sekarang kita akan coba membuka menu-menu. Terakhir baca tombol. Baca Al-Quran. Terakhir baca Pencarian. pencarian. Tombol. Terakhir baca Quran. Baca Quran. Oke. Al-Quran Indonesia. Tak berlaku. Al-Quran. Batu go-to surah. Batu menu. Dipilih surah. Juz. Bo'okmar. Satiu. Al-Fatihah. Mekah 7 ayat. Kita buka Al-Quran Indonesia. Tak berlaku. Juz. Batu. kanan. Batu. Start. Batu menu. Bacanya Dua. pakai Al-Baqarah. geser-geser aja. Satiu. Mekah. Pembukaan 7 ayat dalam daftar. Satiu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah Ketuk untuk ini mengaktifkan. karena tadi Bang Heri atur ke Al-Jalalain, jadi pas ayat 2-nya 2. Segala puji bagi Allah. Lafal ayat ini merupakan Ada kalimat tafsirnya. berita dimaksud sebagai ungkapan. ada tafsirnya ya, Satu, jadinya dengan ayat nama- 2-nya ya. Kita langsung baca. 2. Segala puji bagi Allah. Lafal ayat ini merupakan kalimat berita, dimaksud sebagai ungkapan pujian kepada Allah. Berikut pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu bahwa Allah Ta'ala adalah yang memiliki semua pujian yang diungkapkan oleh semua hambanya. Atau makna yang dimaksud ialah bahwa Allah Ta'ala itu adalah zat yang harus mereka puji. Lafal Allah merupakan nama bagi zat yang berhak untuk disembah, Tuhan semesta alam. Artinya Allah adalah yang memiliki pujian semua makhluknya, yaitu terdiri dari manusia, jin, malaikat, hewan-hewan melata dan lain-lainnya. Masing-masing mereka disebut alam. Oleh karenanya ada alam manusia, alam jin dan lain sebagainya. Lafal al-alamin merupakan bentuk jamak dari lafal al-alam, yaitu dengan memakai huruf ya dan huruf nun untuk menekankan makhluk berakal berilmu atas yang lainnya. Kata al-alam berasal dari kata ala-amah, tanda, mengingat ia adalah tanda bagi adanya yang menciptakannya. Ketuk untuk mengaktifkan. Kalau Bang Heri tadi atur ke Kementerian Agama, penterjemahnya ya hanya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, begitu saja. Nggak ada tafsirannya. Tapi karena ini Al-Jalalain jadi langsung tafsir. Kita geser Tiga, kanan. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu yang mempunyai rahmat. Rahmat ialah menghendaki kebaikan bagi orang yang menerimanya. Menampilkan item 4 hingga. Ada tafsirnya versi Jalalain. Terus tadi ada menu terakhir baca, itu untuk apa fungsinya? Nah ini untuk mengingat tadi sampai mana kita baca ya. Ini kan kita baca sampai Al-Fatihah ayat 3. Oh kita tandai, kita ketuk bacaannya, itu kita ketuk sentuh. QS Al-Fatihah ayat 3. Play Muratal di luar daftar. Putar murotal, ada menu Share ayat. bagikan ayat, Copy ayat. copy ayat, Tambah ke bookmark. tambah ke bookmark, Tandai terakhir backlog. tanda terakhir baca. Nah kita tadi saya terakhir baca tuh sampai ayat Al-Fatihah ayat 3, kita ketuk. Tandai terakhir backlog. Terakhir backlog akan diubah dari QS Al-Fatihah ayat 1 ke QS Al-Fatihah ayat 3. Yakin? Batal, tombol. Oke, tombol. Oke, kita ya ketuk. Terakhir bakal berhasil diubah ke QS Al-Fatihah ayat 3.
Al-Quran Indonesia. 3. Yang Nah, coba kita buka Kembali. menu kembali dan kita buka Al-Quran Indonesia. 1. menu terakhir baca. Al-Quran Indonesia. Baca Quran. Terakhir baca QS. Al-Fatihah ayat 3. Lihat sebagai surah 1 dari 2 dalam daftar. Lihat sebagai juz 2 dari 2. Lihat sebagai surah aja ya. Al-Quran Indonesia. Tak berlabel. Nah, Juz 1. ini tampilan ayat 3 tadi ya. 4. Yang menguasai hari 3. Yang Nah, 4. Yang menguasai hari pembalasan di hari kiamat. Langsung kelak. lanjut ke Lafal ayat yang 4. disebutkan secara khusus karena di hari itu tiada Nah. seorang pun yang mempunyai kekuasaan kecuali hanya Allah Ta'ala semata, sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang menyatakan, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini, hari kiamat, kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. QS Al-Mukmin 16, bagi orang yang membacanya ma'aliki maknanya menjadi dia yang memiliki semua perkara di hari kiamat, atau dia adalah zat yang memiliki sifat ini secara kekal, perihalnya sama dengan sifat-sifatnya yang lain, yaitu seperti Ga'afirus Zambi, yang mengampuni dosa-dosa. Dengan demikian maka lafal ma'aliki yaumiddin ini sah menjadi sifat bagi Allah, karena sudah ma'rifah, dikenal. Ketuk untuk mengaktifkan, ketuk dan tahan untuk tekan. Nah, sekarang ini kita sudah itu. Kembali, Oh iya, Al-Quran ini. ada yang lupa tadi. Kita selain juga bisa mendownload merotal dari manajer itu, audio manager tadi. Terakhir baca Kita Quran. buka baca Quran saja. Al-Quran Indonesia. Jadi kita juga bisa download lewat menu baca Quran dengan cara Indonesia. kita geser lagi. Dipilih. Juz. Do'ok. 1. Al-Fatihah. Mekah 7 ayat. Dalam daftar. Kita. Surah Action. Tombol. Ini surah action nih juga bisa. Informasi. Audio Muratal Miss Hari Rashid QS. Al-Fatihah belum diunduh. Unduh terlebih dahulu di luar daftar. Batal. Tombol. Iya. Tombol. Kalau kita mau download bisa langsung kita download di sini. Batal. Atau kalau Tombol. tidak Ketuk di download untuk mengaktifkan. batalkan saja. Al-Quran Indonesia. Tak berlabel. Memori ini kecil nih mas memorinya, jadi memori internalnya 32 nih hampir penuh, jadi tidak di download lah. Juz 1. Batu. Start. Batu Nah, kita akan ke menu tadi, ada juga menu ini. Al-Quran Indonesia. Surah Action. Selain Tombol baca dalam daftar. Kembali. Al-Quran Al-Quran, Indonesia. Baca Quran. Terakhir baca. Pencarian. Tombol. nih pencarian nih yang agak seru nih. Kita buka. Pencarian. Kembali ke atas. Tombol. Pencarian. Telusuri. Tombol. Dicentang. Mendekati. Tombol radio. Tidak dicentang. Spesifik. Tombol radio. Masukkan kata kunci terjemahan dengan mengklik tombol cari di atas. Contoh. Ketik kata kunci surga. Sentuh untuk Misalnya kita ketik kata telusuri. Tombol. kunci surga, jadi Telusuri. kita ketuk telusuri. Cari terjemahan di sini. Kotak edit. Nah, kita mau klik kata apa nih? Kalau kita ketik kata surga, semua ayat yang ada kata surganya 114 surah itu jadi muncul semuanya. Kita coba ketik surga. Z. Jendela doa. Z. Lambat Hapus. keyboardnya nih. Z dihapus. S. 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 U. R. R. V. Victor. B. D. F. Ayo, lambat ya. Iya. E. H. F. Iya, Foxtrot. belum terketik D. gini. H. H. Surah H. Hapus. H dihapus. D. Oke. A. A. Kita tekan tombol yang enternya di bawah. Buka. Oke. Keyboard disembunyikan. Sedang mencari data. Pencarian. Surga. Kotak edit. Cari terjemahan di sini. Kita kanan. Hapus query. Tombol. Terus. Dicentang. Mendekati. Tombol radio. Tidak dicentang. Spesifik. Tombol radio. Terus. Al-Baqarah. Ditemukan 22 ayat. 1 dari 107 dalam daftar. 3. Orang-orang yang beriman, yang membenarkan kepada yang gaib,
yaitu yang tidak kelihatan oleh mereka, seperti kebangkitan, surga dan neraka, dan mendirikan sholat, artinya melakukannya sebagaimana mestinya. Dan sebagian dari yang kami berikan kepada mereka, yang kami anugerahkan kepada mereka sebagai rezeki, mereka nafkahkan, mereka belanjakan untuk jalan menaati Allah. 2 dari 107. Nih. 5. Merekalah, yakni orang-orang yang memenuhi sifat-sifat yang disebutkan di atas, yang beroleh petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung, yang akan berhasil meraih surga dan terlepas dari siksa neraka. Semua terjemahan yang ada kata-kata surganya jadi muncul jadinya. 25. Dan sampaikanlah berita gembira, kabarkanlah kepada orang-orang yang beriman, yang membenarkan Allah, dan mengerjakan kebaikan, baik yang fardu atau yang sunnah, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga, yaitu taman. Taman yang ada pepohonan dan tempat-tempat kediaman, yang mengalir di bawahnya, maksudnya di bawah kayu-kayuan dan mahligai-mahligainya, sungai-sungai, maksudnya air yang berada di sungai-sungai itu. Karena sungai artinya ialah galian tempat mengalirnya air, sebab airlah yang telah menggali atau menjadikannya nahar dan menisbatkan mengalir pada selokan disebut majas atau simbolisme. Setiap mereka diberi rezeki di dalam surga itu. Maksudnya diberi makanan, berupa buah-buahan. Mereka mengatakan, inilah yang pernah, maksudnya seperti inilah yang pernah diberikan kepada kami dulu, yakni sebelum masuk surga. Karena buah-buahan itu seperti itu pula ciri masing-masingnya. Hampir serupa, mereka disuguhi atau dipetikan buah itu dalam keadaan serupa, yakni warnanya tetapi berbeda rasanya, dan diberi istri-istri berupa wanita-wanita cantik dan selainnya, yang suci dari haid dan dari kotoran lainnya. Dan mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, hingga mereka tak pernah fana dan tidak pula dikeluarkan dari dalamnya. 4 dari 107. 6. 35. Dan kami berfirman, hai Adam, berdiamlah kamu, yakni kamu sendiri, kamu yang kedua berfungsi sebagai penguat bagi yang pertama dan dihubungkan dengannya yang ditampilkan sebagai damir atau kata ganti yang tersembunyi, bersama istrimu, yakni Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam yang sebelah kiri, dalam surga ini, dan makanlah di antara makanan-makanannya, yang banyak, dan tidak dilarang, di mana saja kamu sukai, tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, pohon anggur atau batang gandum ini atau lain-lainnya, maksudnya jangan memakan buahnya, hingga kamu menjadi orang-orang yang zalim, atau durhaka. 5 dari 107. Menampilkan item 4 hingga 6 dari 107. Itu tafsiran buah khuldi versi Al-Jalalain. Jadi kita kembali saja. Jadi itulah fungsi pencariannya. Kembali ke atas tombol. Nah, kita bisa mencari entah kata wanita. Kalau kita tulis kata wanita, semua ayat yang berkaitan dengan wanita muncul di situ. Kalau kita ketik kata laki-laki, begitu juga kita ketik kata binatang. Pencarian. Semua ayat yang ada kata-kata binatangnya, binatang ternak, binatang tunggangan akan muncul di situ. Jadwal sholat. Kecuali kita apapun yang tertulis di terjemahan itu yang mirip dengan itu ditampilkannya di dalam pencarian. Seperti itulah fungsinya. Jadi inilah kembali tombol ujung dari review kita tentang aplikasi Al-Quran Indonesia ini. Al-Quran Indonesia. Opsi lanjut. Bang Heri mohon maaf atas segala kesalahan yang Bang Heri lakukan. Entah itu ada yang salah bicara, apapun kesalahannya Bang Heri mohon maaf. Mudah-mudahan diberkahi diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang ingin mendownloadnya langsung dari video ini, Al-Quran Indonesia, atau atas segala kesalahan, ndak enak kalau ndak minta maaf. Jadi sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.